وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir maka aku akan beri dia kesenangan sedikit. Tsumma attarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku akan paksa dia di akhirat kelak untuk masuk ke dalam azab neraka. Wa bi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dari ayat yang penuh berkah ini ada beberapa pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama yaitu bahwasanya Nabi selain membimbing manusia untuk keselamatan akhiratnya, mereka juga senantiasa berusaha dan berdoa untuk kebutuhan duniawi dan materi umat manusia. Sehingga di sini Nabi Ibrahim tetap mendoakan umat manusia untuk dilimpahkan rezeki dan begitu pula keamanan. Kemudian yang kedua, pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat ini adalah stabilitas, keamanan, dan begitu pula kecukupan ekonomi merupakan syarat utama untuk sebuah daerah atau sebuah wilayah atau sebuah negara. Bahkan di dalam surah Quraisy disebutkan bahwasanya dua hal ini, yaitu keamanan dan begitu pula kecukupan ekonomi, merupakan nikmat yang luar biasa sehingga diwajibkan seseorang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberikan mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberikan rasa aman dari berbagai macam ketakutan dan kegelisahan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya keamanan lebih didahulukan daripada kecukupan ekonomi dan begitu pula kecukupan sandang, pangan, dan papan. Karena apalah gunanya kecukupan ekonomi, begitu pula kecukupan dari sisi sandang, pangan, dan papannya ketika tidak ada stabilitas keamanan. Ketika narasi kebencian masih tersebar di mana-mana. Ketika perselisihan dan pertengkaran masih ada di mana-mana kita dapatkan.
ketika kekacauan masih terus terjadi di mana-mana dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam latar belakang, maka tidak ada gunanya kecukupan ekonomi, tetap tidak akan bisa dinikmati segala hal-hal yang bersifat kesenangan dan begitu pula kebutuhan-kebutuhan primer yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik ya dari ayat yang suci ini ya, adalah berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri dan begitu pula orang yang ada di sekitar kita, tetapi juga pentingnya berdoa untuk orang lain. Sebagaimana di dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan warzukna, tetapi mengatakan warzuk ahlahu. Karuniakanlah rezeki kepada penduduknya. Bukan mengatakan warzukna, berikanlah rezeki kepada kami. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjamin rezekinya orang-orang yang beriman kepadanya dan yang beriman kepada hari akhir, tetapi menjamin semua rezeki umat manusia, semua hambanya, semua makhluknya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia ini yang berkaitan dengan rezeki itu semua akan diberi ya, sesuai dengan hukum-hukum duniawi yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selama orang ini baik dia muslim walaupun non muslim, baik dia mukmin walaupun dia kafir, selama dia menjalankan sesuai dengan ketetapan hukum-hukum duniawi, maka dia akan mendapatkan kesenangan dan begitu pula rezeki-rezeki duniawi. Tidak memandang apakah dia muslim maupun non-muslim. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya rezeki ya, di dunia itu atau rezeki yang bersifat duniawi tidak berkaitan dengan lemah atau kuatnya iman seseorang. Ya, jadi rezeki yang bersifat duniawi, kesenangan dan kenikmatan yang bersifat duniawi itu tidak berkaitan dengan lemah atau kuatnya iman seseorang. Jika non-muslim atau dia non-mukmin ya, menyesuaikan diri dengan hukum-hukum duniawi ya, sesuai dengan sunnatullah yang telah ditetapkan di dunia ini, maka dia bisa mendapatkan kenikmatan dan begitu pula kesenangan dan rezeki duniawi, bahkan bisa lebih banyak daripada orang muslim dan orang mukmin itu sendiri. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat ini, rezeki yang melimpah di dunia ini, begitu pula juga kesenangan duniawi yang kita atau yang manusia dapatkan di dunia ini ya, itu bukanlah tanda kemuliaan di mata Allah. Itu bukanlah hal yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedelapan yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini adalah kesenangan dan rezeki ya duniawi yang diperoleh oleh orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang diperoleh oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, walaupun nampaknya sangat melimpah, walaupun sangat banyak, walaupun kelihatannya sangat lama dia menikmati kenikmatan itu, tetapi fa'umatti'uhu qalilan, tetapi itu tetap sedikit, tetap qalil dibandingkan dengan karunia yang luar biasa yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan begitu pula ya, orang yang bertakwa di akhirat kelak. Dan begitu pula kenikmatan dan kesenangan yang mereka dapatkan di dunia ini juga sangat-sangat sedikit
dibandingkan dengan siksaan dan azab yang mereka akan peroleh di akhirat kelak. Fa umatti'uhu qalilan tsumma aturruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang indah yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, tetapi karena ini adalah tadabbur Quran singkat, ya, maka kami cukupkan di sini. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.